Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menganalisis modul ajar Bahasa Indonesia kelas 5. Mini riset analisis modul ajar oleh Desi Utami. Analisis modul ajar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Aprilia Tiffany SPD. Modul ajar kelas 5 SD, bab 1, Aku yang unik. Yang pertama, ketetapan rumusan tujuan pembelajaran. CP, ATP, tujuan pembelajaran. Pada modul ajar tersebut, tidak terdapat alur tujuan pembelajaran ATP, hanya ada capaian pembelajaran CP dan tujuan pembelajaran TP. Modul ajar ini berisikan elemen capaian pembelajaran yaitu membaca dan memirsa. Untuk CP dan TP sudah berkesinambungan yaitu dengan menggunakan CP sebagai berikut. Peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. TP yang digunakan masih berhubungan dengan kata kosakata seperti sinonim dan antonim. Yang kedua yaitu keselarasan antara tujuan pembelajaran, asesmen, materi, media, dan strategi pembelajaran. Materi yang digunakan sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Hanya saja untuk asesmen, media, dan strategi yang digunakan belum disertakan dalam modul ajar. Asesmen yang digunakan belum berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi produk. Untuk kegiatan pembelajaran di bagian inti belum nampak sintak project-based learning. Dan di bagian kegiatan penutup kurang spesifik langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, ada inovasi yang dilakukan dalam materi, media, asesmen, dan strategi pembelajarannya. Belum nampak inovasi pembelajaran dalam modul ajar. Di dalam modul ajar hanya ada tayangan video pembelajaran. Pendekatan dan strategi pembelajaran tidak tertulis lengkap di modul ajar. Namun, dalam modul ajar ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk secara gaya belajar. Kemudian yang keempat, ada saran pengembangan inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu, pada modul ajar hendaknya ditulis dengan lengkap alur tujuan pembelajaran, sarana prasarana, media, pendekatan, strategi, dan asesmen pembelajaran. Perlu adanya asesmen pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, adanya langkah-langkah project-based learning di kegiatan inti dan di kegiatan penutup bisa dijelaskan secara detail langkahnya. Yang terakhir, pembelajaran bisa menggunakan teknologi pembelajaran selain tayangan video seperti kuis yang bisa memotivasi belajar siswa. Sekian analisis modul ajar yang saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Turyani akan menganalisis mengenai modul ajar Bahasa Indonesia kelas 5. Anggota kelompok saya ada Iin Turyani, yang kedua Ina Oktaviana, yang ketiga Jendela Dunia. Modul ajar kelas 5 ketetapan SD. Rumusan tujuan pembelajaran CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. Pada modul ajar tersebut tidak terdapat alur tujuan pembelajaran ATP, hanya ada capaian pembelajaran CP dan tujuan pembelajaran TP.
Modul ajar ini berisikan elemen capaian pembelajaran yaitu menyimak, menulis, membaca, dan memirsa. Untuk CP dan TP sudah berkesinambungan yaitu dengan menggunakan CP peserta didik mampu berbahasan untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai tujuan dan konteks sosial. TP mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua ada keselarasan antara tujuan pembelajaran, asesmen, materi, media, dan strategi pembelajaran. Materi yang digunakan sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Hanya saja, untuk asesmen, media, dan strategi yang digunakan belum disertakan dalam modul ajar. Asesmen yang digunakan belum berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensi produk. Untuk kegiatan pembelajaran di bagian inti, belum nampak sintak project-based learning, dan di bagian kegiatan penutup kurang spesifik langkah-langkah pembelajaran. Untuk yang ketiga, inovasi yang dilakukan dalam materi, media, asesmen, dan strategi pembelajarannya. Belum nampak inovasi pembelajaran dalam modul ajar. Di dalam modul ajar hanya ada tayangan video pembelajaran. Pendekatan dan strategi pembelajaran tidak ditulis lengkap di modul ajar. Namun, dalam modul ajar ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk secara gaya belajar. Saran pengembangan inovasi pembelajaran yang pertama ada pada modul ajar hendaknya dituliskan dengan lengkap alur tujuan pembelajaran, sarana prasarana, media pendekatan, strategi, dan asesmen pembelajaran. Yang kedua, perlu adanya asesmen pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, adanya langkah-langkah project-based learning di kegiatan inti dan di kegiatan penutup bisa dijelaskan secara detail langkahnya. Yang terakhir, pembelajaran bisa menggunakan teknologi pembelajaran selain tayangan video seperti kuis yang bisa memotivasi belajar siswa. Demikian analisis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis modul ajar Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Bab 3 mengenai ekspresi diri melalui hobi. Oleh Ina Oktaviana, SPD, SD. Yang pertama ada ketetapan rumusan tujuan pembelajaran CP, ATP, tujuan pembelajaran. Pada modul ajar tersebut, tidak terdapat alur tujuan pembelajaran ATP. Hanya ada capaian pembelajaran CP dan tujuan pembelajaran TP. Modul ajar ini berisikan elemen capaian pembelajaran yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Untuk CP dan TP sudah berkesinambungan yaitu dengan menggunakan CP sebagai berikut. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasi. TP yang digunakan siswa mampu mengolah kata dengan menambahkan imbuhan kan dan lah. Yang kedua ada keselarasan antara tujuan pembelajaran, asesmen, materi, media, dan strategi pembelajaran. Materi yang digunakan sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Asesmen yang digunakan belum berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi produk. Untuk kegiatan pembelajaran sudah ada hasil project-based learning berupa kertas origami berbentuk kucing dan diorama hewan. Untuk media pembelajaran masih hanya berupa gambar. Yang ketiga, ada inovasi yang dilakukan dalam materi, media, asesmen, dan strategi pembelajarannya.
Inovasi yang ada dalam modul ajar ini berupa penerapan kuis atau game tebak-tebakan mengenai hobi yang dilakukan siswa dengan cara memperagakan di depan kelas hobi yang dimaksud. Namun dalam modul ajar ini belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk berdasarkan. Yang keempat, ada saran pengembangan inovasi pembelajaran. Yang pertama ada pada modul ajar hendaknya dituliskan dengan lengkap alur tujuan pembelajaran, sarana prasarana, dan media pembelajaran. Perlu adanya asesmen pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, ada perlunya penggunaan teknologi media pembelajaran lain seperti video atau dalam bentuk presentasi. Yang keempat, perlu adanya materi yang dapat disampaikan secara berdiferensiasi berdasarkan cara peserta didik masing-masing dalam belajar. Demikian analisis saya. Terima kasih.